untuk menyampaikan beberapa hal bagaimana kesaksian hidup saya dari saya kecil sampai mungkin sampai besar ya kalian. Jadi jujur ya, bukan aku bilang apa ya terlalu dalam untuk apa yang disampaikan oleh Kak Melia Pehulu tadi tentang kesaksiannya luar biasa dan begitu menyentuh, dan itu memang suatu perjalanan hidup. Jadi bagaimana waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ya kita berserah penuh kepada Tuhan sesuai yang disampaikan oleh Camelia Pehulu. Jadi mungkin ya kesaksian Camelia Pehulu ya mungkin berbeda dengan kesaksianku pada malam hari ini. Jadi teman-teman, ya mungkin secara singkat aja ya, mungkin yang saya sampaikan untuk kesaksian pada malam Jangan hari ini. Oke. lah. Oke lah. Jadi sebelum kita memulai kesaksian, mari kita bacakan Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayatnya ke-32. Tapi saya yang akan membacakannya semua buat kita. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya bersyukur di mana Tuhan memberikan suatu harapan buat saya bahwasanya kita itu adalah sangat berharga bagi Tuhan. Mungkin bagi manusia kita nggak ada harganya sama sekali, tetapi bagi Tuhan sangat berharga. Jadi sebelum kesaksian teman-teman, memang saya juga kemarin pas di chat Kak Indah ya, dia bilang, "Bisa nggak Kak April nanti kamu yang kesaksian gitu loh untuk akhir bulan sama kita." Jadi sebenarnya saya bertanya kayak mana sih apa yang mau saya saksikan begitu, karena nggak ada apa ya namanya, nggak sering bersaksi gitu ya. Jadi ya mungkin teman-teman nanti kalau misalnya agak grogi sedikit gitu ya, jadi namanya aja baru-baru gitu ya. Oke. Pengalaman yang saya dapatkan dalam kehidupan saya nggak terlalu apa yang membahas tentang latar belakang dari saya kecil, enggak, tetapi mulai dari saya SMA. Sesuai dengan kata Camelia tadi, dia dimulai dari SMA, aku juga memulai dari SMA. Jadi kalau background saya, sebenarnya ayah saya udah tidak ada lagi gitu loh. Udah yang ke-22 tahun lah ya sampai sekarang. Saya waktu masih kecil itu mungkin 1 tahun 2 tahun lah ya, ayahku udah meninggal. Tapi ya namanya aja kalau misalnya nggak ada ayah, tinggal ibu yang berjuang begitu. Jadi perjuangan seorang ibu itu luar biasa teman-teman. Karena kenapa? Waktu kami masih kecil, abang-abangku juga masih kecil, orang tuh udah pernah jadi pembantu gitu loh. Bagaimana dia bisa menafkahi kehidupan kami. Dan itu menurut aku ya hal yang sangat penting dan sangat berarti bagi kehidupan saya. Walaupun kadang-kadang kita anak ya mungkin nggak terlalu dewasa, apalagi kalau misalnya ya berjalan dengan teman-teman yang lain, berkawan dengan yang mungkin ya nggak sesuai jalannya begitu sebenarnya. Jadi ya kadang-kadang kita nggak perhatikan, kita tidak terlalu peduli dengan keluarga gitu, apalagi ibu. Jadi teman-teman waktu saya SMA itu pas tamat saya SMP, saya mau melaju SMA, dan dulu aku nggak kepengen apa ya, bukan juga manja atau apa gitu, lebay gitu ya. Aku dulu pengennya mau lanjut di kota gitu. Jadi ya namanya aja keluarga sederhana lah ya, nggak punya uang gitu ya. Tapi impian sangat besar, tetapi apa ya gitu bilang ya. Jadi sebenarnya nggak bisa, tapi puji Tuhan waktu itu ada apa ya, sponsor aku, donatur kami. Aku tinggal di panti asuhan itu sekitar 6 bulan, puji Tuhan saya masuk panti asuhan, dan banyaklah namanya juga tinggal di panti ya, banyak peraturan, banyak aturan yang harus diturutin. Kami dulu itu waktu masih di panti itu, mungkin teman-teman tahu ya, panti asuhan Ronon di Peri di Miga. Kami dulu itu cuman sekali seminggu juga, maksudnya ambil HP, dan kalau hari-hari itu nggak boleh pakai HP gitu.
Jadi itu hal yang sangat nggak mungkin lah buat aku ya. Itu sangat memberontak hati aku karena ya namanya aja juga kan anak muda, anak remaja kan, kepengennya apa ya bebas gitu kan. Jadi apalagi di panti banyak tekanan. Jadi saya tetap kuat gitu, saya tetap kuat sampai 6 bulan itu. Tetapi pada akhirnya kenapa saya kecewa begini teman-teman? Aku dulunya waktu SMP itu dan aku juga punya prinsip gitu dan punya komitmen kalau apa yang masuk sekolah. Prinsip aku gini, kalau misalnya aku masuk juara atau masuk ranking di kelas, itu yang saya apa ya, yang mau saya raih gitu loh, yang saya lakukan begitu supaya saya dapat ranking gitu. Jadi waktu saya SMK, saya tidak masuk juara gitu. Jadi saya cuma ranking 4. Aku sekolah dulu itu SMK Pemda Nias, mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi aku ranking 4. Jadi saya pasrah gitu. Saya apa gitu ingin sampai saya berdoa, teman-teman saya bilang bahwa Tuhan itu nggak adil gitu. Aku bilang. Cuma gara-gara itu saya bilang Tuhan itu nggak adil. Karena terlalu egois gitu kan. Hanya mementingkan kepentingan pribadi gitu. Jadi waktu itu saya buat onar gitu. Jujur teman-teman, saya buat onar dan ada teman-temanku juga ya namanya remaja kan. Jadi ya dulunya juga pernah apa maksudnya merokok kan. Terus habis itu pas waktu itu kami merokok teman-temanku karena aku kecewa banget gitu, kecewa banget. Jadi kami ketahuan di apa pengasuh gitu, ketua panti. Bukan saya dipecat, tetapi saya diskorsing gitu. Saya diskorsing sekitar 1 minggu. Tetapi saya skorsingnya bukan 1 minggu lagi, saya mau perpanjang gitu kan. Saya nggak mau lagi balik di apa di panti. Jadi itulah. Jadi dari kelas 1 SMK itu memang saya dibayar uang sekolahku. Memang sih dulu itu dari saya kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK saya nggak pernah bayar uang sekolah. Karena dulu itu kelas 1 sampai kelas 2 itu aku dibayar orang panti asuhan karena kami ketua pantiannya itu care gitu. Kami maksudnya maksudnya dia senang sama aku juga senang sama dia. Jadi kami saling apa gitu senang satu sama lain, jadi nyaman. Jadi dia bantu aku sampai 2 tahun. Nah kalau 1 tahun itu bukan saya sombong teman-teman. Jadi aku dulu masuk juara 1 umum. Jadi 1 tahun itu dibayar oleh yayasan uang sekolah aku satu tahun. Jadi dalam kelas 1 SMK sampai kelas 3 saya nggak dibayar uang sekolah, orang mamaku juga nggak urus aku untuk uang sekolah, tetapi kalau misalnya uang jajan lah ya, mungkin orang itu kasih. Dan aku juga pernah tinggal kos dan banyaklah hal-hal yang saya lewati. Jadi banyak juga masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi intinya pas masuk saya SMK saya bercerita-cerita gini. Dulu waktu masuk saya SMK itu aku pengennya jadi cita-cita aku dulu jadi seorang tentara. Dulu. Aku pengennya jadi seorang tentara. Itu dari mulai saya SD, SMP, bahkan SMA juga saya bilang, kayaknya terlalu tinggi kali kayak impiannya. Pasti saya yakin nggak masuk gitu kan. Apalagi latar belakang keluarga, cuma orang saudara nggak mungkin lah ya gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Jadi saya beralih lagi, aku mau pengen jadi dosen gitu dulunya waktu saya SMA. Jadi yang namanya aja impian lah, mimpi kan, cuman hidup dalam mimpi gitu. Jadi ya tapi kita nggak tahu ke depan gimana rencana Tuhan lah ya. Jadi pas tamat saya SMK, aku dulu ada 24 orang kami diseleksi 24 orang itu, semua yang masuk ranking itu dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 dimasuki untuk salah satu peserta untuk mengikuti SNPTN dengan bidik misi. Nah puji Tuhan waktu itu kami dari Nias karena online, kami lewat tinggal seleksi untuk secara lisan, tetapi diwawancarai di Medan. Jadi dulu itu karena aku tinggal kos kelas 3, jadi belum kukasih sama orang keluargaku kalau ada uang yang harus. Nah uangnya paling tidak 5 jutaan kan gitu. Jadi pas waktu itu saya pengen dan sangat pengen. Dan itu semua apa ya? Semuanya itu hancur gitu loh. Jadi nggak ada ujungnya gitu kan. Karena nggak ada uang, ya udah nggak pasrah gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang ya Tuhan, kayaknya saya nggak bisa lagi berbuat apa-apa nih gitu kan. Nggak ada lagi tujuan hidup, nggak ada lagi harapan untuk mau kuliah. Tapi memang sih orang mamaku bilang sama aku, kalau kamu bisa kuliah nanti kamu kuliah aja di IKIP gitu.
Jadi dulu itu aku nggak senang nggak suka dengan kuliah di IKIP. Aku nggak suka di maksudnya kampusnya di daerah sendiri gitu. Jadi maunya di daerah lain gitu kan. Jadi pas waktu itu saya selesai, saya bilang sama mamaku, ya udah lama kalau kayak gitu, oke, aku kuliah di IKIP aja, tapi aku ambil jurusan matematika. Dibilang mama, oke, terserah kamu, yang penting kalau kamu mau kuliah ya udah, diusahakan orang mama. Ada uang simpanannya gitu ya, karena kali satu SMK sampai kelas 3 saya belum barang sekolah, jadi uang itu disimpannya gitu. Pas saya selesai tamat, saya daftarkan di IKIP, puji Tuhan saya lewat, dan ya hasilnya juga memuaskan waktu itu. Jadi bukan saya bilang saya pintar-pintar banget, tapi nggak apa itu maksudnya, setidaknya ya tahulah kita gitu kan. Dulu itu aku hobi banget untuk matematika, jadi pas masuk aku situ sampai semester 1 itu aku masuk organisasi. Nah, mulai dari situ aku terpengaruh dengan teman-teman organisasi. Aku masuk organisasi PEMKRI. Nah, pas aku masuk di organisasi PEMKRI, aku masuk di bagian maksudnya bagian sisi ukurannya lupa aku ya. Bukan BEM juga namanya itu. Kalau BEM itu terlalu tinggi, tapi ada bagian kayak prodi-prodinya gitu kan. Nah, pas waktu itu aku terlalu sibuk dengan organisasi, bukan sibuk dengan kuliah. Jadi karena organisasi kadang hampir tiap hari, sehingga di tempat PEMKRI kami pengobrol banyak yang harus dilakukan, apalagi kalau misalnya demo, kami juga termasuk di dalamnya. Jadi kuliahnya kayak mana gitu, kayak terhalangi gitu kan. Saya nggak terlalu fokus dengan kuliah, tetapi fokus dengan organisasinya. Nah, itu yang salahnya. Nah, pas itu sampai semester 3, saya bilang sama mamaku, ini mah aku pengen mau calon tentara. Aku bilang kayak gitu. Dibilang sama mamaku, nggak mungkin, kamu lanjut aja dulu untuk kuliah, kamu selesaikan dulu. Kenapa harus banyak maksudnya cita-cita kamu, kenapa harus cuma satu tujuan aja gitu kan. Jadi dibilang aku bilang dalam hati, ya udah lama, terserah mama aja, yang penting intinya aku mau calon tentara gitu. Ya mamaku nggak terlalu hiraukan, dikiranya aku main-main. Pas waktu itu aku ambil cuti, ada juga uang waktu itu. Pas ada uangku, aku mendaftar aja di Kodim kan, mau mendaftar tentara gitu. Padahal semua administrasi itu memang saya yang maksudnya yang urus gitulah. Puji Tuhan, semua administrasi selesai dan uang itu bukan dari keluarga. Jadi itu uang saya sendiri, karena memang itu cita-citanya aku jadi tentara gitu kan. Jadi waktu itu kami diseleksi sekitar 1 bulan, dan puji Tuhan saya gak lewat, dan saya kesal banget gitu. Saya salahkan orang lain, saya salahkan orang dekat. Bahkan waktu itu saya membatasi nggak mau merokok lagi. Bahkan sampai waktu itu biar fokus gitu latihannya, saya putusin pacar gitu. Jadi maksudnya satu tujuan gitu kan. Jadi pas nggak lewat pengumuman kita nggak ada nama, ya kita tinggal hanya bisa menangis, kita hanya tinggal menyalahkan orang lain, kita hanya tinggal menyalahkan Tuhan. Cuman itu aja. Jadi kita tidak tahu sebenarnya, kita tidak introspeksi diri, kenapa itu semua bisa terjadi begitu, kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita begitu. Mungkin kalau Tuhan mengizinkan kita, mungkin kita bisa jadi tentara atau siapa aja, menjadi seorang pejabat, mungkin di suatu saat nanti kita bisa sombong begitu kan. Jadi dalam hidup saya mau katakan dulu itu bahwa kesuksesan itu instan gitu loh, nggak harus menderita. Itu menurut pandangan aku. Karena kenapa? Kalau kita lihat, kalau misalnya jadi tentara atau apalah, itu kan cepat, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada yang namanya proses gitu kan, cepat gitu. Nah itu menurut aku. Jadi teman-teman, pada saat itu aku udah pasrah banget, dan saya udah bilang saya nggak mau kuliah lagi. Dan saya kecewa banget, karena kenapa? Waktu aku mendaftar itu sebenarnya ada yang memang ada dekingan, dan dulu itu dibilang sama aku 150 juta, karena aku ambil itu Bintara gitu kan, yang kuning bukan balok. Jadi ada yang tawarin aku 150 juta terus dibersihkan gigi dan semuanya lah gitu kan. Nah, keluarga memang nggak ada uang sama sekali, memang nggak ada uang mau minta bantu. Tahu teman-teman, saya bilang, ya Tuhan, kenapa saya tidak dilahirkan untuk dilahirkan seorang anak kayak gitu kan. Itu saya bilang, dan dalam hatiku saya gini, kalau misalnya ada yang adopsi saya sebagai anaknya, saya akan janji saya akan bisa bayar mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat kalau saya jebol gitu. Itu menurut yang ada di pikiran aku.
Saya tidak menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan. Nah itu yang salahnya sekarang. Walaupun kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin, tetapi kalau harapan kita itu cuman mengharapkan karena kekuatan kita, tidak ada apa-apanya. Itu baru saya sadar bahwa harapan yang terbesar itu hanya di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, waktu itu saya pasrah, dan mamaku bilang sama aku, gimana kamu mau melaju lagi atau gimana, atau kamu nikah gitu. Aku bilang, maaf ya bukan maksudnya apa sih, kalau masalah nikah saya memang nggak mau nikah. Karena kenapa dalam hidup aku, saya nggak mau nikah kalau tidak ada pekerjaan. Itu prinsip aku. Dan sampai sekarang memang itu prinsip aku. Dan orang mamaku bilang, kalau misalnya kamu nggak mau lanjut kuliah, terus ngapain? Mau kerja? Atau bagaimana? Aku bilang sama mama, oke lah, aku mau bekerja dulu dikit gitu kan. Bekerja. Aku bekerja di Raja HP itu sekitar hanya 1 minggu, teman-teman. Pada saat itu ada teman-temanku lewat, mereka kuliah kan. Cuma 1 minggu aku kerja di Raja HP. Pas waktu itu, ya Tuhan, ya namanya aja manusia ya, kita merasa malu ya sama teman-teman gitu. Mereka lewat, ya walaupun kita kerja di Raja HP, di dalamnya sih nggak, ditawarin aku dulu itu, waktu itu 1,5 juta sih gajinya, tapi menurut aku apa ya, saya nggak suka. Karena kenapa? Karena hari Senin sampai hari Minggu kerja, jadi malas aku dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam teman-teman, jadi nggak ada waktu istirahat gitu kan. Jadi pas 1 minggu itu saya stop, saya nggak mau kerja lagi. Dan terus dibilang mamaku, kenapa kamu nggak bekerja gini-gini? Dia bilang kan, namanya orang tua kan, orang tua itu kepengen anaknya itu sukses gitu kan. Mungkin ada Lesta tahu lah ya. Jadi dalam hatiku kayak mana Tuhan, aku mau harus ngapain lagi gitu. Kalau misalnya aku lanjut juga di IKI, teman-temanku udah sama PPL nih. Terus kalau misalnya aku mau lanjut lagi, bisa-bisa aku numpang sama ada junior gitu. Jadi saya nggak suka kalau misalnya numpang sama ada junior gitu. Aku bilang sama aku pengennya kuliah harus di luar daerah gitu. Aku bilang. Nah pada saat itu ada Bapak Gembala kami, dia cerita sama aku, banyak cerita. Nah puji Tuhan dia bilang sama aku, kamu mau nggak lanjut di STT Mawar Saron yang punya Pak Yakub gitu, Pak Yakub Nawai. Oh saya lihat tentang Pak Yakub ya luar biasa Pak Yakub. Aku bilang kan luar biasa. Jadi saya kepengen, bukan karena apa ya, karena mungkin ada hati sebenarnya gitu. Tapi saya karena dibilang di luar daerah, terus ya namanya aja kan kalau kuliah di luar daerah itu kayak mungkin banyak pengalaman yang kita dapat gitu kan. Jadi bukan hati niat untuk mau kuliah di STT gitu. Kalau misalnya hati niat untuk STT, mungkin saya bisa lanjut di NIAS gitu kan. Jadi ya itulah bagaimana Tuhan memanggil, dan panggilan Tuhan sampai sekarang. Saya sampai semester saya sudah pas waktu itu saya ikuti apa perkataan Pak Pendeta saya, dan saya ambil komitmen untuk bisa berijak dari rumah sampai ke Lampung, ke tempatku sekarang, dan dengan sejuta harapan sih supaya sukses. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan yang akan campur tangan, pasti akan Tuhan memberi yang terbaik. Jadi teman-teman, saat itu aku masuk semester 1, memberontak lagi hati, karena kenapa, banyak tantangan lagi, banyak masalah-masalah yang namanya aja mungkin teman-temannya yang tinggal di asrama lah, banyak disita HP lagi, di gini baru datangku udah di OSP Bela Negara, waduh luar biasa teman-teman. Sampai aku bilang, ya Tuhan, mungkin ini bukan yang terbaik buat aku mau balik kampung aja gitu kan, lebih baik aku kerja atau apalah gitu kan. Ya, tapi seiring waktu teman-teman, ya mungkin Tuhan itu ya dia nggak mau kita itu jatuh lagi gitu, jatuh lagi gitu, tapi dia angkat kita gitu kan. Jadi pada saat itu banyak dosen kami ngomong-ngomong, terus teman-teman dan kakak-kakak tingkat nasihatin, dan puji Tuhan saya bisa bertahan. Padahal dalam semester 1 itu udah pengen pulang, bahkan udah bilang sama dosen untuk mau balik kampung gitu kan. Tapi dosen nggak mau kasih balik gitu. Jadi pada saat itu sampai semester 5 ini puji Tuhan, walaupun sebenarnya teman-teman kalau bukan menderita sih, tapi mungkin suatu masalah juga untuk pendidikan kita sampai sekarang, saya nggak punya laptop, tapi sampai semester 1 sampai semester 5 puji Tuhan berjalan dengan baik gitu ya perkuliahan, dan mungkin tugas-tugas juga bisa selesai, itu karena anugerah Tuhan. Jadi makanya sesuai dengan firman Tuhan itu, firman Tuhan tadi yang kita bacakan, bahwa panggilan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak melihat kita karena kita orang berdosa. Tuhan tidak melihat latar belakang kita bagaimana,
tapi Tuhan melihat bahwa kita itu sangat berharga buat kita. Kalau misalnya mungkin kita orang baik, buat apa kita dipanggil Tuhan? Buat apa lagi harus sesuai dengan firman Tuhan yang katakan tadi bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi, ya itulah rencana Tuhan, itulah panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa membuat hidup kita itu bisa bertobat, bisa berubah, ada transformasi dalam hidup kita, supaya kita itu tidak jatuh dan jatuh dan jatuh dengan dosa. Dan mungkin Tuhan mengatakan bahwa kita itu sangat berharga banget, dan kita itu punya tujuan hidup yang luar biasa ke depan. Pasti ada rencana Tuhan, dan segala proses pembentukan, segala hal-hal yang kita alami mungkin dalam masalah, ya banyak sih. Kalau masalah keluarga mungkin ada Lesta tahu lah ya. Kalau dalam masalah keluarga ya mungkin yang pertama sih, mamaku itu orangnya sering saya sakit-sakitan. Dia itu orangnya darah tinggi banget. Jadi kalau misalnya dia berpikir ada beban pikirannya, dia darah tinggi. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang, ya mungkin walaupun udah umur melanjut tua, tetapi Tuhan masih menolong gitu kan. Dan itu harapan besar saya, karena kenapa? Tujuan saya adalah supaya mama saya bisa melihat saya ketika saya sukses. Dan dalam hidup saya, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana bisa menyenangkan hati orang tua saya, walaupun bapak tidak ada lagi, tetapi bagi saya walaupun tidak ada orang bapakku, tetapi bagi aku bapakku itu kayak ada gitu loh. Karena kenapa? Karena saya lihat perjuangan seorang ibu ini sangat luar biasa banget. Bisa kami disekolahin sampai abang-abangku bisa menikah. Mungkin kalau kita lihat teman-teman, mungkin ya namanya aja cuman tinggal orang mama, itu nggak mudah. Bisa sambil dia kasih kuliah kami, dia bisa memberi kami sekolah, dia bisa menafkahi kami, bisa menikahin orang abang-abangku dan kakakku. Dan itu sangat luar biasa banget. Perjuangan seorang ibu itu yang luar biasa. Makanya teman-teman kita lakukan yang terbaik buat kedua orang tua kita semasa mereka masih hidup. Jadi teman-teman, ya tidak banyak yang saya mau sampaikan tentang kesaksian hidup saya, tetapi intinya bahwa saya mau bilang bahwa waktu Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dan saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu sangat sempurna ketika kita mampu, ketika kita mengalami berbagai cobaan, tetapi kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa tersenyum, walaupun badai yang menerpa kita. Dan segala sesuatu itu kita serahkan sepenuhnya buat Tuhan. Sesuai dengan yang kakak Melia bilang tadi bahwa hidup kita ini sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi teman-teman, ya mungkin sampai di situ aja yang mungkin yang mau saya sharingkan tentang bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan keluarga saya, dan semoga teman-teman mungkin kita sih berbeda-beda latar belakang kita, berbeda-beda apa yang kita alami dalam proses Tuhan. Jadi ya semoga malam ini teman-teman bisa terberkati dengan kesaksian saya malam ini. Tuhan Yesus memberkati.